Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Saudara-saudaraku, para peserta Oke Gelora, orientasi kepartaian Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Selamat bergabung di Partai Gelora, partai yang lahir dari kegelisahan, partai yang berdiri di tengah krisis, partai yang berjalan di saat Indonesia sedang berada di persimpangan jalan sejarah. Saudara-saudara semuanya akan menjadi bagian dari energi perubahan, bagian dari pelaku dan perawi sejarah masa depan Indonesia. Karena partai ini dilahirkan dengan tekad untuk menciptakan kesinambungan sejarah bagi Indonesia dan menjadikan kita semuanya sebagai rakyat, sebagai pelaku sejarah kita sendiri. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ada 3 alasan mengapa partai ini dilahirkan dengan sebuah cita-cita besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Dasar dari 3 alasan itu adalah satu falsafah dasar, bahwa krisis adalah peluang. Krisis bukan ancaman. Dengan mentalitas sebagai pemenang, kita akan mengubah krisis yang sekarang sedang melanda bangsa kita dan melanda seluruh dunia sebagai peluang bagi Indonesia untuk muncul sebagai kekuatan kelima dunia. Alasan pertama adalah alasan sejarah. Alasan kedua adalah alasan yang berhubungan dengan lanskap geopolitik global. Dan yang ketiga adalah alasan yang berhubungan dengan kondisi nasional kita. Pada tahun 2013 yang lalu saya menulis sebuah buku yang saya beri judul Gelombang Ketiga Indonesia, untuk membangkitkan memori sejarah kita dan menjelaskan kepada kita di mana kita berada saat ini, apa saja jalan di masa lalu yang telah kita lalui, dan kemana kita berjalan di masa yang akan datang. Memori sejarah ini perlu untuk kita kuatkan, karena dengan begitu kita akan menciptakan satu kesinambungan sejarah. Di dalam buku itu saya menjelaskan bahwa Indonesia sekarang seharusnya sudah memasuki gelombang ketiga sejarahnya. Gelombang pertama adalah gelombang menjadi Indonesia. Kita ini adalah leburan, blending dari struktur sosial yang sangat rumit. Begitu banyak etnis, begitu banyak bahasa, bertebaran di serangkaian kepulauan di Nusantara. Tapi yang lebih penting dari itu, kita terdiri secara politik dari kerajaan-kerajaan kecil yang dalam waktu beberapa abad lamanya terbukti tidak mampu menghadapi tantangan eksistensialnya, yaitu penjajahan asing. Karena kita disatukan oleh luka sejarah yang panjang, oleh penderitaan yang lama, kita sampai pada kesimpulan bahwa struktur sosial ini harus di-blending ulang. Sistem politik ini harus dilebur dalam satu rumpun besar, dalam satu perikatan yang lebih besar dan kuat. Namanya Indonesia.
Dan puncak dari pencapaian menjadi Indonesia ini adalah pada saat para pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, lalu kita menyatakan kemerdekaan kita pada tahun 45. Setelah itu kita mulai memasuki gelombang kedua, di mana kita berusaha mengisi kemerdekaan dengan menjadikan Indonesia sebagai negara bangsa modern yang kuat. Di sini kita berjibaku dalam dialektika yang panjang antara dua hal, yaitu demokrasi dan kesejahteraan. Kita melalui satu masa di bawah kepemimpinan Orde Lama, lalu lahir Orde Baru, lalu lahir Orde Reformasi. Di masa Orde Lama ada demokrasi tapi tidak ada kesejahteraan. Lalu Orde Baru lahir sebagai antitesa yang berorientasi pada kesejahteraan, tapi ongkosnya adalah hilangnya demokrasi. Lalu datanglah era reformasi yang berusaha menjadi sintesa antara demokrasi dan kesejahteraan. Secara keseluruhan pencapaian kita tidaklah jelek. Kita tidak bisa disebut sebagai negara miskin karena faktanya kita menjadi bagian dari kelompok G20 dan juga masuk di klub 1 triliun dolar yang atau secara ekonomi GDP-nya 1 triliun dolar ke atas. Tapi kita punya satu masalah besar, yaitu pencapaian kita ini tidak berimbang dengan potensi yang kita miliki. Potensi kita terlalu besar, tapi pencapaian kita terlalu kecil. Ini yang selalu saya sebut dengan metafor, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Untuk itu kita memerlukan satu tujuan sejarah baru bersama. Satu cita-cita sosial, politik, dan peradaban baru yang sama. Inilah yang saya maksud waktunya kita memasuki gelombang ketiga di dalam sejarah kita. Supaya grafik sejarah kita terus naik. Kita telah menjadi negara bangsa modern yang relatif kuat, tapi sekarang waktunya kita menjadi bagian dari kepemimpinan dunia, di mana kita duduk sejajar bersama negara-negara besar yang sekarang memimpin dunia seperti Amerika, China, Uni Eropa, dan ada Rusia. Untuk itu, partai ini lahir dengan tujuan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Karena inilah tuntutan dan panggilan sejarah kita saat ini. Di waktu yang sama kita menyaksikan ada alasan kedua, yaitu lanskap global di mana dunia sekarang ini sedang menghadapi krisis. Dan krisis ini bersifat sistemik. Saya menyebutnya sistemik karena sistem global yang sekarang ini ada tidak bisa lagi bekerja sebagaimana dulu dia bekerja secara efektif setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Di sini kita menghadapi terlalu banyak paradoks, terlalu banyak kontradiksi yang membuat sistem ini tidak bisa bekerja. Paradoks yang pertama adalah, atau kontradiksi yang pertama adalah, kontradiksi atau benturan antara pertumbuhan dan lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keselamatan planet kita. Makin besar pertumbuhan yang kita kejar, sekarang ini terasa makin rusak planet kita. Karena itu, sekarang muncul satu kesadaran baru di seluruh dunia bahwa adalah tugas sejarah kita semuanya untuk menemukan satu titik temu antara pertumbuhan dan keselamatan planet. Dan ini memerlukan satu model ekonomi baru. Kontradiksi yang kedua adalah bahwa pertumbuhan ini tidak disertai dengan pemerataan. Karena itu, kita menyaksikan ketimpangan ekonomi ini merupakan satu ancaman yang sangat besar bagi kemungkinan terjadinya revolusi sosial di mana-mana. Karena gap antara yang kaya dan miskin terlalu jauh. Ada kontradiksi yang lain yang mungkin ini bukan waktunya untuk menjelaskannya secara detail. Misalnya kita melihat bahwa sekarang ini
salah satu yang membuat ekonomi saat ini tidak bisa berjalan dengan baik adalah karena uang atau kapital tidak lagi menciptakan lapangan kerja. Itu sebabnya kita menyaksikan bahwa ada gap yang terlalu jauh antara dalam bidang ekonomi antara sektor keuangan dengan sektor real. Sehingga sebagian besar orang tidak mempunyai pekerjaan, padahal pada waktu yang sama kita memiliki modal yang berlimpah. Dan ada kontradiksi yang keempat, yaitu efek disrupsi teknologi yang membuat kita terus-menerus berada di dalam ketidakpastian, karena teknologi saat ini terus-menerus mendisrupsi kehidupan kita dalam semua aspek. Nah, saudara-saudara sekalian, di tengah situasi ini terjadi satu perkembangan lain. Dalam 30 tahun terakhir ini muncul satu kekuatan baru, yaitu China, yang mengubah struktur perimbangan kekuatan global. Tadinya Amerika dan Eropa menguasai dunia, misalnya dalam ekonomi mereka menguasai 80% lebih ekonomi dunia. Sekarang dikombinasikan keduanya hanya menguasai 40-45% ekonomi dunia. Asia muncul sebagai kekuatan ekonomi baru, dan China menjadi penantang baru bagi incumbent yang namanya Amerika. Karena itu sekarang terjadi perang supremasi di antara mereka. Di tengah situasi ini semuanya muncullah pandemi yang tiba-tiba mendisrupsi kehidupan kita secara global dan memunculkan semua penyakit dalam sistem global yang sekarang ini ada. Nah, saudara sekalian, kita masuk di alasan ketiga, yaitu di saat kita sedang menghadapi krisis global ini, coba bayangkan. Sekarang COVID-19 ini pada mulanya muncul di China, dan ketika kita mulai berusaha untuk menemukan vaksin, sekarang kita mengkonsumsi vaksin juga dari China. Kita adalah korban dari pandemi, dan setelah itu kita menjadi konsumen dari vaksin yang diproduk oleh negara dari mana pandemi ini berasal. Mungkin kita menggunakan juga vaksin dari tempat lain nanti ya. Tapi maksud saya adalah ini menjelaskan betapa rapuhnya posisi kita secara nasional kalau kita tidak mempunyai peta jalan. Dan inilah yang saya maksud bahwa kita secara nasional sedang berada di persimpangan jalan. Karena kita mempunyai satu tahapan sejarah yang sebenarnya tepat dan kompatibel dengan kondisi dan lanskap geopolitik global, tetapi kita semuanya sebagai bangsa tidak mempunyai peta jalan. Dan karena itu saya menyebut krisis ini sebagai kombinasi antara krisis narasi dan krisis kepemimpinan. Tiga alasan ini yang membuat saya melihat bahwa kita semuanya karena berada dalam krisis, sekarang waktunya kita mengubah krisis ini menjadi peluang. Dan untuk tujuan itulah Partai Gelora ini lahir. Saya percaya bahwa insya Allah kita bisa mengubah krisis ini menjadi peluang, karena ini waktunya Indonesia menjadi bagian dari kepemimpinan dunia pada saat dunia sedang berada dalam kondisi yang paling kacau setelah Perang Dunia Kedua dan berakhirnya era Perang Dingin. Nah, saudara sekalian, partai ini diberi nama Gelombang Rakyat untuk memastikan bahwa cara paling efektif menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia adalah dengan mengubah mentalitas rakyatnya menjadi mentalitas pemenang dan pelaku sejarah. Dan karena itu saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat bergabung di Partai Gelora. Saudara-saudara semuanya akan menjadi bagian dari energi perubahan, bagian dari gelombang sejarah baru Indonesia, dan kita bersama-sama akan menjadi perawi masa depan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.